Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pada hari ini saya ambil dalam Markus 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini menceritakan bahwa Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ketika Yesus turun dari perahu setelah menyeberangi danau, Tuhan disambut oleh orang yang kerasukan roh jahat. Orang ini siang dan malam berjalan mengelilingi kuburan sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Banyak orang berusaha untuk menjinakkan orang ini, tetapi mereka semua gagal, mulai dari diikat tali sampai dibelenggu oleh rantai, tapi percuma saja. Singkat cerita, akhirnya Yesus pun mengusir roh jahat ini dan memindahkannya kepada sekumpulan babi. Ya. Ketika orang ini pun sudah dipulihkan oleh Tuhan, dia menyadari bahwa hidupnya sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dia pun meminta untuk dirinya mengikuti Yesus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan pun menolaknya. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan? Apakah orang tersebut tidak layak untuk menjadi murid Yesus? Saya percaya bukan itu alasannya. Dalam ayat 19 dikatakan, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Ternyata rencana Tuhan adalah Yesus ingin dia menjadi saksinya. Yesus ingin orang kerasukan setan itu bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita semua sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Bukankah pertolongan Tuhan yang ajaib begitu luar biasa dalam hidup kita? Bukankah kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Posisi kita saat ini sama dengan orang yang kerasukan setan tersebut, bahwa kita sama-sama sudah merasakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu pesan Tuhan pada hari ini pun sama dengan orang yang kerasukan roh jahat tadi. Dengan kita bersaksi, dengan kita mewartakan kebaikan Tuhan, hidup kita ini menjadi berkat untuk orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak tahu, mungkin orang yang mendengarkan kesaksian kita sedang mengalami problem yang sama dengan kita, sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Tapi ketika mendengarkan kesaksian dari kita, imannya kembali diperkuat, imannya kembali kuat, pengharapan akan mujizat Tuhan itu pun kembali bangkit. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita pergunakan hidup ini sebaik mungkin. Hidup ini hanya sekali, mari kita buat berarti. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.